Sebelumnya, melihat Hansu dalam bahaya, Xiaoyan menggunakan gelombang kekuatan mental yang kuat untuk memukuli Siamang secara misterius, dan Hansu berhasil diselamatkan. Siamang dan anak buahnya melarikan diri. Setelah itu, Xiaoyan dan konvoi Hansu melewati ngarai 10.000 ular dengan aman. Selama perjalanan, Xiaoyan secara perlahan memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Namun ketika mereka beristirahat, Hansu marah saat menerima surat burung dari keluarganya. Karena isinya menyebutkan keluarga Hong berencana untuk segera menyerang keluarga Han. Dan tetua meminta Hansu untuk berhati-hati. Mendengar berita ini, Han Chong dan yang lainnya menjadi marah. Bagaimanapun di kota Tianbei, meskipun keluarga Han memiliki bisnis yang hebat, namun keluarga Hong merupakan keluarga terbesar. Apalagi keluarga Hong didukung oleh paviliun angin petir, sehingga keluarga Hong selalu ingin menelan keluarga Han dan mencoplaknya. Sekarang Hon Chen, calon pewaris keluarga Hong, sudah menjadi Do Huang bintang 7. Dia juga merupakan seorang mesum yang terkenal dan mengincar Han Sui dan Hansu. Kuncinya, Hong Chen telah menjadi murid langsung paviliun angin petir. Hal ini juga membuat keluarga Hong tidak dapat menahan diri dan bersiap untuk mencoplak secara paksa keluarga Han melalui jalur pernikahan dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Hansu berkata, "Kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Semua harus beristirahat lebih cepat, jadi kita bisa ekstra hati-hati." Keesokan harinya, konvoi karavan berlari begitu cepat. Di depan mereka sebuah gapura batu terlihat. Han Chong berteriak, "Semuanya fokus, kita akan segera memasuki wilayah kota Tianbei." Konvoi baru saja melewati gapura, tapi tiba-tiba sejumlah anak panah tak terhitung banyaknya ditembakkan ke arah konvoi Hansu. Namun untungnya mereka sudah siap. Kekuatan Douqi memblokir semua anak panah. Setelah itu, dua lelaki tua keluar secara mendominasi memblokir jalan konvoi menuju kota Tianbei. Faktanya, dua orang ini dikirim oleh Hong Chen untuk menculik paksa Hansu. Kedua lelaki tua itu sama-sama memiliki kekuatan Do Huang bintang 4. Salah satu dari mereka mempraktekkan keterampilan atribut api dan namanya adalah Hong Lei. Yang satunya mempraktekkan keterampilan atribut kayu dan namanya adalah Hong Mu. Meskipun Hong Mu dan Hong Lei hanya memiliki kekuatan Do Huang bintang 4, namun kekuatan mereka setelah bergabung bisa mencapai Do Huang bintang 6. Begitu mereka muncul, Hansu keluar berkata, "Tidak disangka bahwa dua tetua Hong Mu dan Hong Lei datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Aku sangat tersanjung. Tidak perlu banyak bicara, aku diperintahkan membawamu. Kamu harus pergi bersama kami," kata Hong Lei. Bermimpilah, kilatan dingin melintas di mata Hansu. Segera sayap Douqi dikeluarkan dan sebuah pedang muncul. Hansu memiliki temperamen yang sangat arogan, dan bahkan jika dia bertemu Do Huang yang kuat, dia tidak akan menyerah. Untuk melindungi keluarga Han, Hansu mengayunkan pedangnya dan mengambil inisiatif menyerang. Sangat disayangkan Hansu hanya memiliki kekuatan Do Huang bintang 3. Menghadapi dua Do Huang bintang 4 yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, Hansu tidak memiliki peluang untuk menang dan jatuh dalam situasi kritis. Xiaoyan awalnya berencana untuk duduk dan menonton, tetapi berpikir bahwa Hansu menyelamatkan hidupnya, Xiaoyan mau tidak mau berperan sebagai pahlawan menyelamatkan keindahan.
Semut Do Huang bintang 4 bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menahan setiap serangan Xiaoyan. Terutama keterampilan atribut api Honglai tidak berarti apa-apa di depan api surgawi. Xiaoyan melakukan gerakan biasa dan dua Do Huang bintang 4 langsung ditangkap olehnya dalam 10 gerakan. Hansu yang melihat ini sungguh tidak menyangka. Hong Chen dan bawahan lainnya juga demikian. Mereka juga akhirnya mengetahui orang misterius penyelamat adalah Xiaoyan. Hansu secara alami langsung jatuh cinta dan sangat berterima kasih. Sikapnya juga berubah menjadi sangat ramah pada Xiaoyan. Tanpa diduga, dia juga menawarkan dirinya sebagai selir Xiaoyan jika dia mau membantu konflik keluarga Han dan keluarga Hong. Xiaoyan langsung batuk-batuk mendengarnya dan lari keluar dengan beralasan untuk memikirkannya. Xiaoyan menemui Han Chong dan memberikannya pil obat untuk meningkatkan keberhasilan menerobos tingkat doang. Kemudian konvoi Hansu dan Xiaoyan akhirnya sampai di kota Tianbei. Sementara di keluarga Han, Hong Chen secara pribadi memimpin keluarga Hong menerobos ke keluarga Han untuk melakukan pernikahan paksa di depan kepala keluarga Han, Han Qi, dan bersiap untuk menikahi paksa Han Sui dan Han Su. Mimin harus mengatakan bahwa angan-angan Hong Chen sangat bagus. Jika keluarga Han setuju, mereka dapat mencoplak keluarga Han tanpa ragu-ragu. Jika keluarga Han tidak setuju, mereka juga dapat mencari alasan untuk memulai perang. Apalagi modeling Hong Chen lumayan bagus guys. Dia berpakaian merah dan memiliki fitur wajah yang bagus. Terlihat sangat berbakat, tapi dia bernasib sial karena bertemu dengan Xiaoyan. Terutama Han Qi, kepala keluarga Han, menolak keras tindakan arogasi Hong Chen yang ingin menikahi kedua putrinya itu. Ekspresi Hong Chen dingin dan berkata sembari mengeluarkan petir di tangannya. Mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam dari Paviliun Angin Petir. Kata-kata Hong Chen membuat ekspresi Han Qi menjadi suram. Bagaimanapun, Paviliun Angin Petir sangat mendominasi di seluruh dataran tengah dan terbagi menjadi 4 paviliun. Tapi untungnya, Hong Chen memberi kesempatan pada keluarga Han. Karena keluarga Han pernah memiliki hubungan dengan keluarga Hong, aku bisa memberikan jalan bagi keluarga Han kamu. Selama keluarga Han dapat menemukan seseorang di generasi muda, terlepas dari apakah orang itu berasal dari keluarga Han, untuk mengalahkanku di arena Batu Langit di kota 3 hari dari sekarang, keluarga Hongku tidak akan mencari masalah denganmu selama 10 tahun. Jika kamu kalah, Hansu dan Hansui akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Tiba-tiba suasana menjadi hening, tapi segera suara dipancarkan. Baiklah, keluarga Hanku akan menerima tantangan itu. Namun jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak, jawab Hansue dengan dingin. Karena sudah setuju, Hong Chen dan kelompoknya pergi meninggalkan keluarga Han. Sementara itu, Xiaoyan yang mengikuti Hansu kembali ke keluarga Han. Secara kebetulan, Xiaoyan menyaksikan seluruh proses pernikahan paksa Hong Chen dan secara tidak sengaja mengetahui bahwa kakak perempuan Hansu adalah Han Yue. Setelah Hong Chen pergi, Xiaoyan berinisiatif untuk menyapa Hansue. Senior Hansue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Melihat Xiaoyan, dia terkejut sembari berkata, "Xiaoyan, kenapa kamu di sini?" Xiaoyan tidak menjawabnya. Akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. "Hah? Kakak, apakah kamu kenal dengan Tuan Xiaoyan?"
Hansu tercengang ketika Hansue mengenal Xiaoyan. Mata cantik Hansue menatap Xiaoyan dan berkata, "Aku secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, aku bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah." Apakah adik kecil ini juga murid dari Akademi Dalam di Akademi Jianan? Ada rumor mengatakan persyaratan Akademi Dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik kecil ini juga harus menjadi seorang yang sangat berbakat, ucap kepala keluarga Han dengan menganalisis kekuatan Xiaoyan. "Ini ayahku, kepala keluarga Han, Han Qi." Hansu dengan lembut memperkenalkan ayahnya pada Xiaoyan. Dia lebih dari sekedar seorang berbakat. Dia berani menantang seorang elit dohuang ketika dia hanya seorang dadausi. Setelah memasuki Akademi Dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 ekstensi teratas dalam peringkat kuat, kata Hansue. Hansu dan yang lainnya terkejut mendengar ini. "Senior Hansue terlalu memujiku. Hal itu hanya karena aku memiliki keberuntungan," ucap Xiaoyan sembari tertawa canggung. Kemudian, untuk masalah perjanjian keluarga Han dan keluarga Hong, hanya saja generasi muda keluarga Han yang paling kuat adalah Hansue. Namun Hansue baru saja menerobos ke Dohuang dan tidak bisa mengalahkan Hong Chen yang berada di Dohuang bintang 7. Namun Xiaoyan mampu melakukannya. Jadi Hansue dan Hansu mendekati Xiaoyan dengan rayuan yang sangat sulit ditolak pria. Mereka berjanji satu sama lain untuk menjadi selirnya demi membujuk Xiaoyan membantu keluarga Han. Xiaoyan melihat kebaikan Hansue di masa lalu. Akhirnya setuju untuk mengatasi kesulitan ini atas nama keluarga Han. Soal Hansue dan Hansu menjadi selir, Xiaoyan menolaknya guys. Meskipun Hansue dan Hansu akhirnya membuat Xiaoyan setuju, Han Qi kepala keluarga Han sedikit khawatir. Bagaimanapun ini tentang hidup dan mati keluarga Han. Jadi Han Tian, paman kedua dari keluarga Han, keluar dan bersiap menantang Xiaoyan. "Selama adik kecil Xiaoyan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkanmu berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apakah kamu setuju?" Han Tian ini guys, seorang dohuang bintang 8 dan berspesialisasi dalam teknik berjalan angin 9 putaran yang dikaitkan dengan angin. Ya, atributnya itu. Xiaoyan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap keluarga Han. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Hansu dan Hansue kepadanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiaoyan tertawa pelan dan melangkah ke depan, memberi salam ke Han Tian dan berkata, "Jika aku diserang olehmu bahkan 1 kali dalam 10 pertukaran, aku akan melupakan masalah ini." Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata sombong ini terdengar. Kemudian setelah kompetisi dimulai, segera Han Tian melancarkan serangan demi serangan kepada Xiaoyan. Tapi semua serangan itu dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan, menyebabkan wajah Han Tian menjadi suram, dan akhirnya memasuki gerakan serangan ke-10. Dia tidak menahan diri lagi dan langsung menggunakan skill bertarung yang kuat, 9 langkah angin. Segera 9 badai ungu mengelilingi Xiaoyan. Di saat yang sama, Han Tian juga melancarkan beberapa serangan bilah angin yang terlihat sangat menindas. Han Yue dan Hansu mengira Xiaoyan akan segera dikalahkan. Namun semua serangan itu dihentikan oleh Xiaoyan dengan kekuatan tata ruang dan mengalahkan Han Tian. Juga berhasil mendapatkan pengakuan dari keluarga Han.
Namun saat ini, melihat kekuatan tata ruang yang diperlihatkan Sioyan, banyak orang terkejut. Kekuatan spasial, kamu adalah seorang elit Dozong. Han Tian berteriak keras saat ini, diikuti ekspresi semua orang menjadi tercengang bukan main. Bagaimanapun kekuatan tata ruang yang digunakan Sioyan untuk menghentikan teknik 9 langkah angin jelas merupakan kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan oleh elit Dozong. Selanjutnya kita akan melihat pertarungan epik Sioyan vs Hong Chen.